Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Fidaro ini dengan NIM 2103211000053. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis korespondensi produk sabun mandi padat yang ditujukan untuk memenuhi tugas UTS metode kuantitatif 2. Untuk yang pertama, pendahuluannya. Latar belakang yaitu meliputi perkembangan industri sabun di Indonesia yang terus naik karena lokasi Indonesia yang berada di iklim tropis. Nah, iklim tropis ini menyebabkan penduduk di Indonesia itu sering mandi karena cuacanya yang panas. Selanjutnya, banyaknya fungsi sabun juga bagi kehidupan masyarakat menjadikan berbagai brand menciptakan sabun mandi batang dengan branding masing-masing. Jadi merek-merek sabun eh, tersebut memiliki kualitas tersendiri. Untuk merek sabun berdasarkan survei yang tertinggi meliputi merek sabun Lifebuoy, Dove, Biore, Nuvo, Gift, Biotalk, dan juga Dettol. Persaingan antar merek tersebut itu pada umumnya terjadi pada tingkat produk tambahan sehingga setiap atribut sabun perlu diperhitungkan untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama mengetahui peta persepsi atribut sabun mandi padat karena dianalisis menggunakan analisis korespondensi dan juga yang kedua menganalisis variabel yang membedakan antara masing-masing atribut sabun mandi padat sehingga sabun tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama tentunya bagi pembaca memudahkan yang pertama memudahkan membaca dalam membaca data kompleks menjadi lebih sederhana yaitu dalam bentuk tabel yang terdiri dari titik-titik dan juga mudah untuk dilihat. Dan yang kedua untuk mengetahui strategi peningkatan merek-merek yang dianalisis. Selanjutnya yaitu bagi penyusun, yang pertama pengembangan pengetahuan dan keterampilan, yang kedua meningkatkan kemampuan komunikasi, dan yang ketiga kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam preferensi konsumen. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama konsep dasar dari analisis korespondensi. Analisis ini merupakan suatu metode atau ilmu untuk menelaah korelasi antara dua atau lebih variabel kualitatif. Artinya dengan teknik multivariate secara grafik yang digunakan untuk memeriksa data dari tabel kontingensi. Jadi tabel kontingensinya nanti akan memuat eh, dua atau lebih variabel yang dijelaskan dalam titik-titik, kemudian dapat dilihat di mana hubungan yang paling dekat antara titik tersebut dengan atributnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mereduksi dimensi data dan menggambarkan profil vektor baris dan kolom dari matriks data sehingga memudahkan pemahaman pola antar variabel terutama untuk pembacanya. Tujuannya dari analisis korespondensi ini tentunya untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel atribut penilaian. Yang kedua, mengelompokkan atribut dengan kategori yang serupa. Dan yang terakhir, menggambarkan hasil dalam sebuah kuadran berisi titik-titik berdekatan. Untuk sifat dasarnya, yaitu cocok untuk data non-metrik dengan skala nominal atau ordinal, dapat menangani hubungan non-linear tanpa asumsi distribusi tertentu, dan juga yang terakhir berguna dalam eksplorasi data untuk membangun hipotesis. Nah, penelitian terdahulu dari analisis korespondensi ini, yang pertama penelitian dari Khoironi, Alung, dan Desri tahun 2023 yang menganalisis penentuan perbandingan kepuasan pelanggan pada toko Budiman, Nelamart, Rajamart di Kota Payakumbuh. Hasil penelitiannya ini tentunya menggunakan analisis korespondensi. Yang pertama, toko Budiman dapat memberikan kepuasan dari keluasan toko kepada konsumen. Nilamart dapat memberikan kepuasan dari katalog, kebersihan, dan cahaya. Untuk Raja Mart dapat memberikan kepuasan dari variasi produk, layanan, dan lokasi strategis kepada konsumen. Dan yang terakhir, toko Budiman, Nelamart, dan Raja Mart sama-sama tidak memberikan kepuasan pada harga, diskon, dan parkir kepada konsumen. Untuk penelitian yang kedua, yaitu dilakukan oleh Fadli dan Ratu, Kolida tahun 2023 yang menganalisis positioning kualitas produk sepak bola, sepatu sepak bola.
Untuk hasil penelitiannya yaitu yang pertama, sepatu bola Nike dan Orthoshake berada di dalam kuadran yang sama, sehingga harus mengedepankan kualitas jahitan, kenikmatan tendangan, dan hasil tendangan, serta keindahan desain. Yang kedua, untuk produk Speech dan Adidas berada dalam kuadran yang sama. Strateginya yaitu mengedepankan akurasi tendangan sesuai kesesuaian harga, kualitas bahan, dan juga kualitas desain. Untuk merek Mizuno berada dalam kuadran yang berbeda dibandingkan yang lain, sehingga harus lebih mengedepankan daya simpan, keindahan bentuk, dan juga warna. Untuk metode penelitian ini, yang pertama, populasi dan sampel menggunakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Untuk metode penentuan sampelnya yaitu purposive sampling atau dilakukan secara sengaja. Kriteria sampelnya mahasiswa yang pernah menggunakan sabun padat dengan jumlah 30 mahasiswa dengan pertimbangan penelitian kuantitatif harus memuat jumlah sampel antara 30 sampai 500 sampel. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan data primer, yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh dari kuesioner online melalui Google Form. Untuk teknik analisis datanya, menggunakan analisis korespondensi, yaitu metode analisis data yang digunakan untuk memetakan posisi merek sabun mandi padat dan juga mengetahui strategi masing-masing produk menggunakan software SPSS 25. Untuk atribut yang saya pilih di sini adalah aroma, harga, ukuran, efektivitas, citra merek, desain kemasan, serta ketersediaan di pasaran. Untuk kategori merek yaitu disesuaikan dengan kategori penjualan merek sabun tertinggi di Indonesia, meliputi Lifebuoy, Dove, Lux, Shinzui, dan juga Dettol. Hasil pembahasannya, deskripsi datanya menyebutkan bahwa sebagian responden berusia 21 tahun atau sebesar 30 responden. Usianya berkisar antara 19 sampai 37 tahun dengan sebaran tidak berurutan. Untuk jenis kelaminnya sebesar 93% responden adalah perempuan. Hasil analisis korespondensinya dapat dilihat pada tabel berikut. Merek-merek tersebut berbeda saat konsumen menilai. Jadi, angka-angka tersebut menandakan bahwa berapa responden yang menilai atribut tersebut pada tiap-tiap merek. Untuk profil baris dan kolom itu menyebutkan tentang mana merek dan juga atribut terbaik dan hubungan antar keduanya. Contohnya yaitu pada ukuran atribut ukuran itu paling baik di merek Lifebuoy, desain kemasan merek Lifebuoy, harga di merek Lux, untuk aroma di Shinzui dan seterusnya. Untuk yang kolom itu eh, merek Lifebuoy itu paling baik di desain kemasan, untuk Lux itu di bagian harga, Dettol di bagian harga juga, Shinzui di bagian aroma dan desain kemasan, dan juga Dove berada di efektivitasnya. Nah, untuk seterusnya itu ada kuadran merek dan atribut. Untuk bagian kiri itu terdapat raw point yang menjelaskan bahwa tiap produk berada dalam kuadran yang berbeda. Contohnya, untuk merek Dove itu eh, berada di kuadran 1, Dettol di kuadran 2, kuadran 3 ada Shinzui, dan 4 ada Lux dan Lifebuoy. Untuk kalem poinnya, itu kuadran 1 ada ketersediaan di pasar, kuadran 2 citra merek dan harga, yang ketiga aroma dan desain kemasan, dan yang terakhir efektivitas dan ukuran. Nah, penggabungan dari kedua eh, kalem dan raw points ini itu digabungkan dalam kuadran yang sebelah grafik yang sebelah kanan, di mana itu menunjukkan keterhubungan antara atribut dan juga merek. Untuk atribut ditandai dengan titik berwarna biru dan juga merek ditandai dengan titik berwarna merah. Misalnya untuk kuadran 1 itu ada Dove dan atributnya ada ketersediaan di pasar. Jadi Dove itu baik dalam atribut ketersediaan di pasar menurut konsumen. Gitu. Sehingga berdasarkan dari tiap kuadran dan kedekatan merek dan juga atribut ini akan
dapat dilihat strategi apa yang tepat untuk masing-masing produk. Selanjutnya yaitu strateginya. Untuk kuadran satu itu ada merek Dove dengan atribut ketersediaan di pasaran. Strateginya yang pertama mempertahankan stok yang diproduksi dan yang ada di gudang agar ketersediaan produk di pasaran selalu terjaga. Dan yang kedua tentunya harus koordinasi tim internal, yaitu tim pemasaran dan juga distributor untuk tetap mempertahankan pasokan merek yang ada di pasaran. Untuk kuadran 2 yaitu merek Dettol dengan atribut citra merek dan harga, di mana strategi yang diterapkan contohnya proses komunikasinya berkesinambungan dan terprogram dari pihak DAF dan dari pihak konsumen. Sehingga hal tersebut dapat membangun image atau citra yang baik di mata konsumen maupun publik. Yang kedua, memperlakukan dan melayani konsumen maupun keluhan konsumen dengan baik. Untuk kuadran 3 ada merek Shinzui dengan atribut aroma dan desain kemasan. Untuk atribut aroma, strateginya yaitu dengan menambah varian aroma serta menjaga kandungan wangi yang ada di dalam sabun sehingga konsumen tidak merasa kecewa. Untuk atribut desain kemasan, tentunya perlu mempertahankan identitas dari kemasannya, mengingat konsumen sudah menyukai desain kemasan dari sabun merek Shinzui ini. Untuk kuadran 4 ada merek Lifebuoy dan Lux dengan atribut efektivitas dan ukuran. Untuk atribut efektivitas, strateginya yaitu kedua merek tersebut harus mempertahankan kandungan yang ada di dalam sabun sehingga tetap efektif untuk fungsinya sebagai sabun, yaitu membersihkan tubuh. Dan yang kedua, atribut ukuran, kedua produk sabun ini diharapkan selalu stabil dalam menentukan ukuran agar konsumen tidak kecewa dengan keberubahan ukuran yang dilakukan oleh kedua merek tersebut. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan peta persepsi, konsumen melihat setiap produk merek memiliki penilaian yang berbeda, namun merek Lifebuoy dan Lux dinilai sama. Untuk variabel yang membedakan antar atribut, merek Dove memiliki nilai tinggi pada atribut ketersediaan di pasar, sehingga penting untuk mempertahankan stok yang diproduksi dan juga yang ada di pasaran. Untuk merek Dettol memiliki nilai tinggi pada atribut citra merek dan harga, sehingga penting untuk merek Dettol untuk mempertahankan proses komunikasi yang berkesinambungan kepada konsumen. Yang ketiga, merek Shinzui yang memiliki nilai tinggi pada atribut aroma dan desain kemasan, sehingga perlu menambah varian rasa dan aroma serta menjaga kandungan wangi di dalam sabun. Serta desain kemasannya ini harus tetap dipertahankan karena menjadi ciri khas dari merek sabun Shinzui ini. Yang terakhir yaitu merek Lifebuoy dan Lux yang memiliki nilai tinggi pada atribut efektivitas dan ukuran, sehingga perlu mempertahankan kandungan yang ada di dalam sabun dan selalu stabil dalam menentukan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Saran dari penelitian ini yaitu merek sabun yang dianalisis diharapkan tetap mempertahankan kualitas dari masing-masing atribut keunggulan dan ciri khasnya masing-masing, serta disarankan pula untuk menerapkan beberapa strategi yang telah disarankan menyusun dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan memuat atribut dan kategori merek yang lebih beragam dengan sebaran responden lebih luas agar pembaca dapat menambah wawasannya dengan lebih luas pula. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.